Coba deh, bayangin, keahlian yang udah Anda asah bertahun-tahun, entah itu di kerjaan atau mungkin cuma hobi, ternyata bisa jadi sumber penghasilan utama. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas caranya. Gimana mengubah keahlian itu jadi sebuah bisnis konsultasi yang benar-benar sukses. Coba deh pikirin lagi, semua pengetahuan sama pengalaman yang udah Anda kumpulin itu bukan sekedar kenangan loh, itu aset berharga. Dan dalam pembahasan kali ini, saya bakal tunjukin gimana cara mencairkan aset itu jadi sesuatu yang nyata. Oke, jadi ini nih peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal cari kekuatan super Anda alias niche. Terus, kita bangun fondasi bisnisnya biar kokoh. Abis itu, bagian yang paling seru, dapatin klien pertama. Kita juga bakal bahas senjata apa aja yang perlu disiapin, dan yang terakhir, gimana caranya biar sukses ini bukan cuma sesaat, tapi jadi karir yang awet. Setiap bisnis konsultasi yang hebat itu selalu berawal dari satu titik yang sama, keahlian unik yang Anda miliki. Ini adalah titik nolnya, fondasi dari semua yang akan kita bangun. Konsep kuncinya di sini itu namanya personal branding. Gini deh, anggap aja ini kayak bumbu rahasia masakan. Banyak orang bisa masak, tapi apa yang bikin masakan Anda beda? Nah, ini bukan cuma soal jago di satu bidang, tapi gimana cara Anda membungkus dan menyajikannya. Itulah yang bikin orang bakal milih Anda di antara lautan konsultan lainnya. Jadi, gimana caranya nemuin niche atau ceruk pasar Anda? Gampang, ada 3 langkah. Mulai dari dalam diri dulu. Apa sih yang benar-benar Anda kuasai dan sukai? Terus lihat keluar, siapa yang paling butuh bantuan Anda. Terakhir, kepoin kompetitor buat cari celah. Di mana Anda bisa jadi yang terbaik, atau paling nggak, jadi yang paling unik. Nah, kalau udah tahu apa jualan Anda, sekarang waktunya buat ini jadi resmi. Kita bakal bangun struktur bisnis yang sebenarnya. Ini langkah krusial buat ngubah ide jadi entitas yang sah di mata hukum. Anda punya beberapa pilihan nih buat bentuk badan usaha. Perseorangan itu yang paling simpel, tapi resikonya lumayan. Aset pribadi bisa ikut keseret kalau ada masalah. CV cocok kalau Anda punya partner. Nah, yang paling populer dan aman itu PT atau perseroan terbatas. Kenapa? Anggap aja Anda lagi bangun benteng hukum yang misahin keuangan pribadi sama bisnis. Ini pilihan paling aman buat jangka panjang. Apapun bentuk usaha yang Anda pilih, dokumen-dokumen ini wajib banget diurus di Indonesia. Ngurus NPWP, NIB, dan izin-izin lain emang kedengarannya ribet ya. Tapi ini adalah fondasi biar Anda bisa tidur nyenyak karena tahu bisnis Anda jalan sesuai aturan. Oke, bisnis sudah legal, sekarang kita ngomongin duit. Gimana cara Anda dibayar? Ada 2 model utama. Bayaran per proyek itu pas banget buat kerjaan yang hasilnya udah jelas dari awal. Kalau bayaran per jam, itu lebih fleksibel buat proyek yang ruang lingkupnya bisa aja berkembang di tengah jalan. Coba pikirin baik-baik, mana yang paling masuk akal buat jasa yang Anda tawarkan. Nah, ini dia momen pembuktiannya, meyakinkan orang lain buat bayar jasa Anda. Ini semua tentang gimana cara bangun kepercayaan dan bikin penawaran yang susah banget buat ditolak, bahkan kalau Anda benar-benar mulai dari nol. Belum punya portofolio? Tenang, itu bukan akhir dunia. Anda bisa ciptain sendiri. Coba deh tawarkan sesi gratis buat dapat testimoni. Atau bikin studi kasus, bahkan fiktif sekalipun buat pamerin cara berpikir Anda. Nulis analisis soal tren industri juga bisa jadi cara jitu buat pamer keahlian. Intinya satu, ciptakan bukti kalau Anda itu bisa menyelesaikan masalah. Pas bikin penawaran, proposal Anda itu harus kayak cerita yang meyakinkan. Mulai dengan nunjukin kalau Anda ngerasain banget masalah si klien. Terus, tawarkan diri Anda sebagai pahlawan dengan solusi yang jelas. Penting banget buat nulis dengan tegas apa aja yang bakal Anda kerjain dan apa yang enggak. Soal biaya harus transparan. Terakhir, tutup dengan penuh percaya diri. Kutipan ini nyimpen tips yang cerdas banget. Jadi gini, sebisa mungkin, dapatin dulu persetujuan lisan dari klien. Kalau udah dapat oke-nya, proposal Anda itu fungsinya cuma jadi konfirmasi dari apa yang udah disepakati, bukan lagi jadi arena negosiasi. Percaya deh, ini bisa mengubah permainan sepenuhnya. Selamat, Anda udah dapat klien. Nah, sekarang saatnya kerja pinter, bukan cuma kerja keras. Anda butuh perangkat yang pas buat ngatur semuanya, mulai dari proyek, waktu, sampai tagihan, biar hasilnya maksimal dan efisien. Pas milih software, cari fitur-fitur ini ya. Skalabilitas itu artinya softwarenya bisa ikut berkembang seiring besarnya bisnis Anda. Pelacakan waktu itu wajib hukumnya buat nagih klien secara adil. Nah, kalau otomatisasi, anggap aja ini asisten pribadi digital Anda yang ngurusin hal-hal kecil biar Anda bisa fokus ke kerjaan yang benar-benar penting. Ini ada beberapa contoh yang populer. ClickUp itu ibaratnya pisau Swiss Army buat manajemen proyek. Semua ada. Avaza jago banget buat urusan waktu dan tagihan.
Kalau Quiller, ini bisa bantu Anda bikin proposal yang interaktif dan kelihatan profesional. Coba deh lihat-lihat mana yang paling nyambung sama gaya kerja Anda. Dapatin klien pertama itu sebuah kemenangan besar, setuju. Tapi itu baru awal. Tujuan utamanya kan bangun karir yang awet. Yuk kita bahas strateginya buat main di jangka panjang. Oke, kita ngomong yang jujur-jujuran aja ya. Jalanin bisnis jasa itu nggak selamanya mulus. Pasti bakal ada tantangan, klien yang sulit, atau bahkan kegagalan. Kuncinya itu bukan ngehindarin masalah, tapi siap buat menghadapinya. Ngakuin ini aja udah jadi langkah pertama buat bisa bertahan dan terus maju. Yang menarik dari riset ini tuh apa? Ternyata, kegagalan layanan itu paling sering datang dari dua sumber. Masalah sistem di perusahaan Anda sendiri, dan dari klien itu sendiri. Artinya apa? Membangun proses kerja yang rapi dan komunikasi yang super jelas dengan klien itu sama pentingnya dengan keahlian teknis Anda. Mencegah salah paham itu udah kayak memenangkan setengah pertempuran. Biar bisa sukses jangka panjang, kuncinya balik lagi ke hal-hal fundamental ini. Kualitas kerja yang bagus itu bakal menjual dirinya sendiri. Jangan pernah berhenti belajar biar nggak ketinggalan zaman. Tapi yang paling penting, perlakukan setiap masukan, bahkan keluhan sebagai hadiah. Itu adalah kesempatan gratis buat jadi lebih baik lagi. Kita udah bedah peta jalannya secara lengkap, dari cuma punya keahlian sampai punya perusahaan sendiri. Tapi, semua perjalanan hebat kan selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Jadi, setelah dengerin semua ini, pertanyaannya simpel aja. Apa langkah pertama yang bakal Anda ambil?